Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Nejia Family. Kali ini kita akan menyaksikan Boba Story. Di cerita kali ini menarik loh, karena judulnya Cicit si Tikus. Yuk kita langsung aja kita saksikan ceritanya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih adik-adik. Yuk kita saksikan ceritanya. Check it out. Hei, kamu kenapa di situ? Kenapa kamu malu-malu? Ayo ke sini. Tidak, aku malu karena badanku kecil, tidak seperti yang lain. Gak usah sungkan, gak usah malu, dan gak usah merasa rendah diri, karena itu akan membahayakan dirimu sendiri. Ya sudahlah, ayo berteman denganku. Nanti akan aku ceritakan tentang hewan yang merasa rendah diri. Kamu mau dengar ceritanya? Mau, tapi aku boleh kan berteman dengan kamu? Boleh. Ayo kita berteman yuk. Ayo kita jalan-jalan, dan nanti aku akan ceritakan, yaitu judulnya Cicit si Tikus. Kamu mau dengerin gak? Mau. Oke, dengar ya. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan, hiduplah seekor tikus kecil yang bernama si Cicit. Seperti tikus pada umumnya, tubuh Cicit memang terbilang kecil jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Inilah kadang yang membuat Cicit jadi minder, ketakutan karena akan ukuran tubuhnya. Lalu si Cicit bergumam dalam hati, kenapa binatang yang lain besar sedangkan aku kecil? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Cicit pada diri sendiri. Lalu keesokan harinya, Cicit yang merasa rendah diri itu menemukan sehelai kain yang berwarna putih, yang ukurannya terbilang cukup besar dibanding tubuhnya. Melihat kain yang berwarna putih tersebut, terlintas dalam pikiran si Cicit sebuah ide jahil untuk binatang lain di sekitarnya. Kali ini Cicit masuk ke dalam rumah dan mulai mengambil pena. Pena tersebut digunakan untuk menggambar sepasang mata, bibir, dan bagian wajah lainnya. Dan gambar yang dibuat itu tidak sembarangan loh, malah mirip dengan hantu. Setelah selesai yang menggambar kain putih tersebut, dirinya mulai beraksi di jalan yang ada di dekat rumahnya, karena tepat di samping rumahnya adalah jalan yang sering dilalui oleh para binatang hutan. Lalu sang Cicit mulai beraksi. Yang pertama yang melintas tidak lama setelah Cicit menggunakan kain putih. Lalu kain putih tersebut digunakan oleh Cicit seperti hantu. Binatang pertama yang melintas yaitu kelinci. Hei, kamu ngapain? Kamu lagi dengerin kan? Iya, lagi dengerin kok. Itu ceritanya bagaimana? Oh ya, aku lanjutkan ya. Kelinci yang melihat kain putih berkelebat di depannya tersebut berlari dan berteriak ketakutan
karena dirinya melihat hantu. Tidak hanya kelinci, bahkan binatang lain yang melintas di jalanan tersebut seperti rusa, bahkan macan yang juga melintas di kawasan tersebut pun dibuatnya terkejut, lari dan berteriak akan kehadiran hantu yang berukuran kecil yang tidak lain adalah Cicit di dalamnya. Hari demi hari Cicit terus melangsungkan ide jahilnya. Lalu pada hingga suatu hari badai datang di kawasan hutan. Karena jalan yang ada di dekat rumah tikus adalah jalan utama, maka mau tidak mau para binatang harus melalui jalan tersebut untuk cepat sampai ke rumah. Namun naas ini, ketika Cicit hendak melakukan niat jahilnya, angin kencang meniupkan kain yang menutupi tubuhnya, dan terbukalah kain tersebut yang di dalamnya tidak lain adalah Cicit. Oh, jadi Cicit itu di dalamnya. Aduh, Cicit jaya juga ya. Iya, lalu terungkaplah bahwa biang keladi yang selama ini menakut-nakuti mereka adalah Cicit si tikus. Dan para pendatang yang melihat kejadian tersebut awalnya kesal akan tingkah laku Cicit, tapi Cicit berjanji tidak akan mengulangi kembali kelakuan jahilnya tersebut. Dan Cicit diberikan wejangan oleh binatang-binatang lain agar tidak pernah melakukan lagi ide jahilnya, karena ide jahilnya tersebut bisa membahayakan teman-teman binatang di hutan itu. Oke, hei, kamu kenapa lagi ngelamun? Enggak, berarti jahil itu nggak boleh ya, karena merasa rendah diri terus dia jahil, itu akan membahayakan teman-teman kita semua. Iya, makanya di cerita ini, di balik cerita ini memang cukup menarik, mengajarkan kepada kita atau siapapun untuk tidak merasa rendah diri akan apapun. Walau badannya kecil, kondisi tubuhnya kecil, nilainya kecil, atau apapun yang kekurangan dari teman-teman kita, kita wajib disyukuri. Karena merasa rendah diri akan mengurungkan pikiran kita, akan merenungkan niat kita tentang kejahilan-kejahilan. Nah, seperti si tikus tadi, akhirnya si tikus merasa malu karena jahilnya tersebut. Tetapi sang ketua hutan, sang ketua hewan itu merangkul si Cicit agar tidak lagi merasa rendah diri dan tidak lagi merasa minder. Oke, yang tadi udah ya, bahwa kita tidak boleh merasa rendah diri. Oke, udah dulu teman-teman ya, untuk cerita Cicit si tikus. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar story boba ini terus berlangsung dan terus berlanjut dengan cerita-cerita menarik dan cerita-cerita mendidik untuk adik-adik sekalian. Dadah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.